Istri, kamu di mana? Aku sedang berolahraga di rumah. Wanita, masih mau menipuku? Bukankah kamu tidak pernah suka berolahraga? Aku kan akhir-akhir ini gemukan. Aku sibuk dulu ya. Sudah selesai, ya. Hong Xing Er, kamu berani mengkhianati aku dengan sepupuku sendiri pula. Terdeteksi adanya tuan rumah sedang menghadapi pilihan besar. Sistem pilihan tingkat dewa telah terikat. Pilihlah apakah akan menangkap perselingkuhan. Sistem menangkap basah. Aku akan membuat pasangan ini membayar harganya. Pilihan yang benar. Hadiah sebesar 50.000 RMB. 50.000 RMB telah masuk ke Alipay. Istriku, aku datang untuk menangkap basah. Suamiku, di mana selingkuhannya? Ternyata di sini ya. 没在这儿，难道在别的地方？老公，真的是误会。老婆，你很紧张，我去浴室给你拿块毛巾擦擦。别去！老公，我洗个澡就好了，你快出去吧。你心虚什么？该不会把人藏在浴缸里了吧？老公，你干什么？你不相信我？我告诉你，你要是敢给我戴绿帽子，我要你好看！ Sungguh sial. Aku belum puas. Lin Fen ternyata sudah pulang. Sepupuku tidak tahu kamu selingkuh, kan? Kaget setengah mati. Hampir saja ketahuan. Untung saja bisa lolos. Ting, ini saja tidak bisa ditemukan. Pantas saja dia diselingkuhi. Jangan bicara seenaknya. Kapan kamu akan menikahiku? Kenapa terburu-buru? Istriku masih punya sedikit uang. Tunggu sampai aku dapatkan uangnya. Biar dia pergi tanpa apa-apa. Lalu aku akan menikahimu. Oh iya, besok. Suamiku tidak akan ada di rumah sepanjang hari. Kamu kucing kecil yang rakus. Besok tunggu aku di rumah. Baik, sayang. Tuan rumah, silakan pilih. Apakah ingin mengungkapkan wajah asli wanita jahat sekarang? Tidak. Aku ingin menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Halo, ayah mertua. Besok adalah hari ulang tahun pernikahan saya dengan putri Anda. Saya ingin mengundang Anda dan adik untuk datang. Memberikan kejutan besar untuk Xing Er. Suamiku. Hari ini kamu pergi begitu pagi ya? Hari ini banyak urusan. Aku pergi dulu. Ingat untuk sarapan, ya. Baik. Hei, suamiku. Di perjalanan ini, hati-hati, ya. Capek enggak? Halo, Shangge. Cepatlah datang. Aku sangat merindukanmu. Istriku. Kita akan menangkap basah. Suamimu benar-benar pergi bekerja. Bagaimana mungkin aku bisa membohongimu? Kamu tidak mau. Kalau begitu pergi saja. Tidak. Aku hanya. Hari ini hatiku sedikit gelisah. Ayah, sebentar lagi kamu pasang ini. Untuk mahar pernikahan Xiao Kai. Sebagai kakak ipar, kamu harus memperhatikan ini. Ayah, tenang saja. Sebelumnya, aku sudah menabung sedikit uang. Hari ini kita semua akan bersenang-senang. Baik. 3, 2, 1. Kejutan. Kejutan.
Suamiku. Jangan rekam lagi. Jangan rekam lagi. Kalian sedang apa? Hei, kakak ipar. Jangan terburu-buru. Suamiku. Ayah. Kenapa kalian datang? Kakak ipar bilang, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kalian. Awalnya aku ingin memberimu kejutan. Tidak disangka kau, Hong Xing-er, memberi kami kejutan sebesar ini. Bukan begitu, suamiku. Dengarkan aku menjelaskan, suamiku. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kau bahkan membawa selingkuhan ke rumah. Apakah kamu pikir kami buta? Berselingkuh dengan sepupu suamimu dan membawa dia ke rumah. Kamu membuatku kehilangan muka. Lihat dirimu sendiri. Apakah kamu tidak merasa malu? Aku tidak punya anak perempuan seperti kamu. Hong Xing-er, kalau saja kau punya sedikit rasa malu, kau tidak akan berani mempermalukan aku di rumah ini. Lin Fen, keluarga Hong, pasti akan memberikanmu penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang memuaskan. Benar, penjelasan yang memuaskan. Aku akan menghukumnya untukmu, sampai kamu merasa puas. Jangan pukul, jangan pukul. Suamiku, dengarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar telah diperkosa. Suamiku, dengarkan aku bisa menjelaskan. Tertangkap basah di atas ranjang. Kau masih berani terus berdalih. Bukan begitu, suamiku. Itu dia yang mengambil fotoku, mengancamku. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain wanita murahan. Jangan sembarangan menuduhku. Ternyata kau yang memaksa putriku. Singer, kau benar-benar telah menderita. Laporkan ke polisi, tangkap dia. Tangkap bajingan ini. Serahkan aku pada hukum. Kakak ipar, pada saat seperti ini, kau harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang pria. Benar sekali. Singer juga adalah seorang korban. Suamiku, aku benar-benar telah diperkosa. Sekarang juga, kita harus menyeretnya. Menggugat di pengadilan. Semua orang bisa memberikan kesaksian untukku. Benar. Suamiku, lihatlah. Ini adalah beberapa kesaksian yang aku siapkan diam-diam. Dan bukti lainnya. Sekarang kita bisa membawa dia ke pengadilan. Dan menghancurkan reputasinya. Hingga dia mendekam di penjara selamanya. Terdeteksi bahwa sang tuan rumah sedang menghadapi keputusan besar. Silakan pilih. Apakah Anda akan menandatangani dokumen pernyataan resmi? Bagaimanapun, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Aku percaya Xing-er bukan orang seperti itu. Baiklah. Aku sudah menandatanganinya. Bawa dia masuk. Hahaha. Hahaha. Kenapa kalian tertawa? Aku tertawa karena kau bahkan tidak sadar bahwa kau telah menjadi pria yang dipermalukan. Aku tertawa karena kau telah dibohongi. Hahaha. Kalian semua bersekongkol. Apa kau tidak ingin melihatnya? Apa yang sebenarnya kau tanda tangani? Sekarang, istrimu. Semua uang yang kamu simpan adalah milikku. Hahaha. Hahaha. Pilihan yang salah. Hong Xing-er, kamu telah menipuku begitu kejam, membuatku pergi tanpa membawa apa-apa. Kenapa kamu kembali? Karena ingin mengambil semuanya. Baiklah.
Aku akan membiarkanmu mengambil sebanyak mungkin. Lin Fen, lihatlah dengan jelas. Aku adalah kakak iparmu, Bai Yuro. Kakak ipar. Kakak ipar. Maaf. Kenapa kamu ada di rumahku? Aku sudah bercerai dengan Xiao Shan. Mulai sekarang, jangan panggil aku kakak ipar lagi. Aku tahu, Xiao Shan dan Hong Xinger sudah bersama. Aku khawatir sesuatu terjadi padamu. Makanya aku datang untuk melihatmu. Kamu tidak apa-apa, kan? Kalau kamu tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Aku sudah memasak mie di dapur untukmu. Ingat untuk memakannya. Aku hampir saja mengira kakak ipar sebagai istriku sendiri. Tidak, ini salah. Sekarang dia sudah menjadi mantan istri. Hong Xinger, kau diam-diam mengkhianatiku dengan pria lain, membuatku terpuruk tanpa jalan kembali. Jika suatu hari nanti aku bisa bangkit kembali, aku tidak akan pernah melepaskan kalian, pasangan hina ini. Kamu siapa? Tuan rumah. Aku adalah sistem pilihan tingkat dewa. Apa gunanya sistem ini? Salah pilih sekali saja. Bukankah tetap tidak ada apa-apa? Tuan Shusheng, jangan khawatir. Aku sudah otomatis untuk Anda. Telah diperbarui ke versi terbaru. Apapun pilihanmu, pasti ada hadiah. Benarkah? Tentu saja. Silakan pilih, tuan rumah. Mengejar kembali mantan istri, Hong Xinger. Hadiah 10 juta. Menikmati kehidupan baru. Hadiah tas Hermes edisi terbatas dunia. Wanita genit itu membuatku menderita seperti ini. Mengejarnya kembali. Dia pantas. Aku memilih opsi kedua. Menikmati hidup baru. Selamat kepada tuan rumah atas pilihan yang sukses. Voucher belanja Hermes telah diterima. Hei, kakak ipar. Kenapa kamu ada di sini? Xiao Xiaofan. Kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu bekerja sebagai sales di sini? Iya. Setelah aku bercerai dengan Xiao Shan, dia telah menyewa seorang pengacara yang sangat hebat. Aku meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa. Aku tidak punya uang. Jadi, kopi. Baiklah, jangan bicarakan hal ini lagi. Xiao Fen, cepat katakan pada kakak iparmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, aku datang untuk membeli tas. Wah, apa yang aku dengar ini? Kamu ini cuma seorang miskin papa. Masih berani bermimpi membeli Hermes. Lin Fen, setelah kita bercerai, apa kamu kena delusi atau apa? Dan kamu, Bai Yuro, setelah meninggalkanku, kamu malah berakhir dengan si miskin ini. Aduh. Kalau aku bisa membeli tas Hermes ini, lalu bagaimana dengan kalian berdua? Lin Fen, kalau kamu benar-benar bisa membeli tas ini, aku akan berlutut di depan umum dan meminta maaf padamu. Aku bahkan akan memanggilmu ayah. Baiklah. Kakak ipar, gesek kartu saja. Xiao Fen, ini bukan sesuatu yang bisa kamu bayar. Tenang saja, kakak ipar. Dana sebesar 5 juta yuan telah masuk. Apa? Kita sudah sepakat. Berlutut. Panggil aku ayah. Lin Fen, setelah kita bercerai, kau sudah menandatangani perjanjian cerai. Semua hartamu menjadi milikku. Keluar dari rumah tanpa apa-apa. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli tas ini? Aku tahu. Kamu pasti ingin memperbaiki hubungan kita. Kamu ingin membeli tas ini dan memberikannya padaku, bukan? Tidak memberikan tas ini kepada Hong Xinger akan mendapatkan hadiah kartu belanja senilai 10 juta. 2. Berikan tas itu kepada Hong Xinger sebagai hadiah sebuah cangkul besar.
bisa digunakan untuk bertani di rumah. Sistem ini benar-benar telah ditingkatkan. Hanya orang bodoh yang memilih dua. Mantan istri, apakah kamu sekarang sangat menyesal? Ceraikan aku. Sayang sekali. Di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Kamu sedang apa? Ini wanita saya. Kakak ipar, suka, aku berikan padamu. Tidak bisa, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Sudah dibilang akan memberikannya padamu. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih untuk perhatianmu selama ini padaku. Kakak ipar, apakah kamu hampir pulang kerja? Ayo, kita jalan-jalan. Apapun yang ingin kamu beli, aku akan membayarnya. Oh, benar. Kamu tidak perlu memanggilku ayah lagi. Orang seperti kamu memanggilku ayah. Aku hanya merasa jijik. Kamu pergi. Lin Fen, berhenti di situ. Selamat kepada tuan rumah. Kartu belanja senilai 10 juta telah diberikan. Kakak ipar, apa yang kamu inginkan? Akan saya belikan semuanya. Pria ini agak nakal. Apakah dia ingin membelinya untuk aku pakai? Atau dia ingin aku memakainya untuk dia lihat? Sayangku, piyama ini benar-benar cantik. Kamu belikan untukku. Nanti malam aku pakai untuk kamu. Ya, baiklah. 20.000. Begitu mahal. Lin Fen. Kenapa di mana-mana bisa bertemu? Kamu yang imut ini. Hari ini keluar rumah tidak lihat kalender. Benar-benar sial. Xiao Fen, kita harus lebih berbesar hati. Tidak perlu mempermasalahkan orang seperti itu. Hang, tuan rumah, silakan pilih. Belikan Bai Euro sepasang stocking hitam terbaik. Hadiahkan 1 mobil Maybach. Tidak membeli apapun. Hadiahkan 1 topi berwarna. Tentu saja memilih yang pertama. Nona penjual, tolong bantu saya memilihkan pakaian yang paling mahal untuk wanita cantik di samping saya ini. Ingatlah, tidak perlu yang terbaik, tapi harus yang paling mahal. Baik, Tuan. Nona, silakan ikut saya. Xiao Fen, bagus, kan? Mantan istriku ini. Kenapa dulu aku tidak menyadari? Dia begitu mempesona. Xiao Fen. Tidak bagus, ya. Cantik. Kakak ipar adalah wanita tercantik. Tuan, pakaian yang dicoba oleh pacar Anda ini adalah edisi terbatas. Harga aslinya 880.000. Bukan, saya bukan pacar Xiao Fan. Gesek kartu saja. Oh ya, sekalian bungkuskan. Beberapa pasang stocking hitam itu juga. Terdeteksi bahwa Tuan sedang mengalami peningkatan hubungan emosional dengan Bai Euro. Silakan pilih. Ungkapkan semuanya secara langsung. Ajak Bai Euro ke hotel. Hadiahkan 1 pil tonik besar. 2. Bertindak seperti Liu Xiaohui. Antar Bai Euro pulang. Hadiahkan ongkos taksi 1.000 yuan. Bagaimana memilih ini? Sistem, kamu terlalu kejam. Walaupun Bai Euro sudah bercerai dengan Xiao Shan, tapi bagaimanapun juga, dia pernah menjadi sepupuku. Tuan, barang Anda sudah dikemas. Xiao Fen, ayo kita pergi. Hang. Lin Fen, pengantar makanan itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Meskipun aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang. Tapi itu pasti adalah harta bersama setelah menikah. Suruh dia menyerahkan semua uangnya. Kalau kau bicara seperti itu, ada benarnya juga. Lalu Lin Fen berani menggunakan harta bersama setelah menikah untuk memelihara wanita lain. Kalau begitu aku harus membuatnya keluar dari rumah sekali lagi.
Xiao Fan, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Dalam ingatanku, kamu selalu menjadi kurir yang rajin dan cekatan. Kakak ipar, jika aku bilang, ada durian runtuh dari langit, menang lotre, kamu percaya? Xiao Fan, sejak kapan kamu jadi begitu licik dan pandai bicara? Kakak ipar, hari sudah mulai larut malam. Tempat ini cukup jauh dari rumahmu. Bagaimana kalau kita cari hotel untuk beristirahat sebentar? Xiao Fan, ucapanmu terlalu blak-blakan. Ya, meskipun aku sudah bercerai, tapi bagaimanapun juga aku pernah menjadi kakak iparnya. Pergi ke hotel ini. Bagaimana kalau Xiao Fan punya niat buruk terhadapku? Jujur saja, aku memang tidak merasa jijik pada Xiao Fan. Namun, diamnya seorang wanita, itu berarti apa? Seharusnya itu berarti penolakan, bukan? Tenang saja, kakak ipar. Aku tidak akan melakukan hal buruk. Hanya saja, kakak ipar selalu mendengarkanmu. Ayo kita pergi, kakak ipar. Xiao Fan, di mana kamar kita? Kakak ipar, jangan khawatir. Suite kita ada di depan. Jalan tapi tidak melihat jalannya. Maaf, maaf. Aku tadi tidak melihat. Xiao Fan, kakak ipar. Ini adalah sepupu iparku. Tidak, tunggu. Mantan sepupu iparku. Kamu hebat juga ya. Iparmu banyak sekali. Xiao Fan, ini adalah... Halo, Jiang Shuking. Kalian anak muda, semangat kalian memang tinggi. Baiklah, pergi urus pekerjaanmu. Kami bukan dalam hubungan seperti itu. Lin Fan, baik Euro, keluar dan temui aku. Kenapa Xiao Shan datang ke sini? Cepat. Cepat sembunyikan dirimu. Bukan begitu, kakak ipar. Hubungan kita itu murni dan bersih. Kenapa aku harus sembunyi? Dengan orang seperti Xiao Shan, sulit untuk menjelaskan dengan jelas. Di mana selingkuhan itu? Apa yang kamu marah-marah? Tidak ada selingkuhan. Jangan berpura-pura. Kamu pikir aku tidak melihatnya? Kamu dan anak itu, Lin Fan, mau pergi buka kamar. Kita sudah bercerai. Dengan siapa buka kamar? Apa hubungannya denganmu? Kita baru saja bercerai. Kamu langsung dengan Lin Fan, si pecundang itu. Tidak jelas hubungan kalian. Siapa yang tahu? Apakah kalian berdua sudah lama menjalin hubungan? Oh, di sini rupanya. Xiao Shan, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Heh. Anak itu, Lin Fan, kamu sudah diberi banyak uang, bukan? Tambahkan 10 juta lagi untukku. Aku akan pergi segera. Atau, kamu temani aku semalam lagi. Xiao Shan, kamu tidak tahu malu. Aku, pergilah kau. Kalian berdua ternyata memang ada hubungan rahasia. Xiao Shan, ekspresi wajahmu barusan itu. Sudah aku rekam semuanya. Ini jelas-jelas ancaman dan pemerasan. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan segera lapor polisi. Lin Fan, tunggu saja kau. Kakak ipar, kau tidak apa-apa. Xiao Fan, kau bilang Xiao Shan. Jika dia terus mengganggu aku, bagaimana? Tidak apa-apa. Kakak ipar, aku punya cara untuk menghadapinya. Aku percaya padamu. Barusan, siapa Nona Jiang itu? Dia. Apakah ini salah paham terhadap kami? Tidak apa-apa. Jiang Shuking, kakak ipar. Dia memang punya sifat yang blak-blakan. Kamu memanggilnya kakak ipar. Apakah dia kerabatmu? Aku sering mengantarkan makanan kepadanya. Dia melihatku sebagai orang yang jujur dan pekerja keras. Anggap aku sebagai adik. Aku menghormatinya. Jadi aku memanggilnya kakak ipar. Bukan saudara kandung. Begitu ya?
Bagaimana ini? Makan atau tidak makan? Makan berarti menjauh dari binatang. Tidak makan, ya, benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Sungguh sulit untuk memilih. Sistem. Yang mulia Tuan Pemilik, hadiah pil besar sudah diambil. Jika Anda menyesal sekarang, Anda akan dihukum. Bukan begitu. Sistem. Kamu benar-benar ingin menghancurkan aku, ya. Bagaimana jika Jiang Shuking tidak setuju? Aku tidak bisa memaksanya, kan? Cepat sekali dia tertidur. Ini benar-benar memaksa orang untuk berbuat kejahatan. Xiao Fan. Tidak boleh. Kakak ipar masih menolak saya dalam hatinya. Saya tidak bisa bertindak seperti binatang. Kakak ipar, kamu salah paham. Yang saya maksud adalah menggendongmu ke tempat tidur untuk tidur. Aku belum siap. Kakak ipar, aku ingin mengatakan, tidur di sini tidak nyaman. Kakak ipar, tidurlah. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Xiao Fan tidak mungkin mengambil kesempatan saat aku tidur. Terus padaku. Tidak akan. Xiao Fan bukan orang seperti itu. Tidurlah. Sistem. Aku seperti preman. Mari kita urus ini dulu. Bagaimana? Tidak baik. Hati-hati bisa kena hukuman. Kalau aku ditolak oleh Kak King, tugas ini ditunda. Bagaimana? Nanti kalau sudah ada perasaan, baru perlahan-lahan mendalam. Baiklah. Aku beri kamu satu kesempatan. Baik. Xiao Fan. Pada saat ini, kamu tidak berada di kamar untuk bersantai. Mengapa kamu mengetuk pintu orang lain? Ini. Apakah payung kecilnya tidak cukup? Tunggu sebentar. Kakak ipar akan mengambilkan untukmu. Hei, Kakak King. Aku bukan ingin meminjam sesuatu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku hanya ingin lelah. Bicara denganmu tentang mimpi dan kehidupan ideal. Wolf. Lalu, apa yang ingin kau bicarakan? Tentang cinta. Si Xiao Fan ini biasanya memanggilku Kak King. Ternyata dia punya maksud tersembunyi terhadapku. Jangan-jangan Xiao Fan menyukai tipe wanita dewasa seperti aku. Sistem. Ditolak. Kau puas sekarang. Kamu benar-benar tidak berguna. Sudahlah. Tugasnya ditunda dulu. Namun, kamu tetap harus dihukum karena tidak menyelesaikan tugas. Pergi pijat dan rendam kaki, sudah tegang. Lelah. Dipaksa menjadi cantik. Hanya bisa dengan nona. Baiklah. Tak disangka pertama kali dalam hidup, datang ke tempat seperti ini. Karena hukuman dari sistem. Masuk. Selamat siang. Teknisi nomor 96 siap melayani Anda. Baiklah. Tuan, apakah suhu airnya sudah nyaman? Xiao Fan. Kakak ipar, kamu bekerja di sini sebagai terapis pijat. Apakah kakak Shilei tahu? Meng Wan, buka pintu untuk ayah. Celaka, Shilei sudah kembali. Xiao Fan, cepat sembunyi. Kenapa aku harus sembunyi? Meng Wan, keluarkan uangnya untuk ayah. Bulan ini, gaji belum juga cair. Oh, manusia, dasar bajingan. Apa kau sedang menipuku? Sungguh, belum cair sama sekali. Siapa di sana? Hei. Tunggu sebentar. Aku masih punya sedikit uang di sini. Ambillah dulu untuk sementara. Minggu depan,
Saat aku menerima gaji, aku pasti akan memberikannya padamu. Wanita murahan. Berani-beraninya kau bermain trik dengan aku. Hah. Bulan depan, kalau kau masih belum bisa mendapatkan uangnya, kau harus menjual dirimu untukku. Kakak ipar. Sebenarnya, apa yang terjadi padamu? Kau bekerja di sini sebagai terapis pijat. Apakah ini karena kakak Shilei? Dia memaksa saya datang ke sini. Apa? Dia. Saya dan dia pergi ke kota untuk bekerja. Dia terjerat dalam perjudian. Semua tabungan kami habis karena kalah berjudi. Bukan hanya itu. Dia juga berhutang pada lintah darat. Dia memaksaku datang ke sini untuk menghasilkan uang dan melunasi hutang. Ah, tak disangka, teman masa kecilku dari kampung halaman, Shilei, menjadi seperti ini. Istri Meng Wan saat itu juga merupakan bunga sekolah menengah. Mengikutinya, tapi itu akan sulit. Sepertinya, sistem ingin aku membantu dia. Pemilik, silakan pilih. Meyakinkan Meng Wan untuk berubah. Hadiah 1 juta. 1 kartu bank. 2. Lanjutkan pijat kaki. Hadiah uang kertas arwah 1 miliar. Dapat digunakan untuk membakar kertas di makam leluhur. Tentu saja aku memilih yang pertama. Bagus sekali. Kartu bank telah dikirimkan ke kantong tuan rumah. Kakak ipar, jangan bekerja di bidang ini lagi. Pekerjaan ini memang menghasilkan uang dengan cepat. Tapi aku tidak ingin melakukannya. Lalu bagaimana dengan utang kakak Shilei? Bagaimana kamu akan melunasinya? Tapi, kamu begitu cantik. Bagaimana jika kamu bertemu dengan orang yang berniat jahat terhadapmu? Apa yang akan kamu lakukan? Aku hanya menjual keahlian, bukan tubuhku. Lin Fen, aku melakukan pijat yang benar-benar profesional. Aku hanya menjual keahlian, bukan tubuhku. Lin Fen, aku melakukan pijat yang benar-benar profesional. Jika ada pria seperti itu, yang berniat jahat padamu, dan kebetulan dia memiliki latar belakang, serta kekuasaan, yang tidak bisa kau lawan, lalu dia memaksamu, apa yang akan kau lakukan? Jika itu yang terjadi, aku pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya tinggal ranting dan daun yang layu. Namun, jika harganya cocok, mungkin saja masih bisa dipertimbangkan. Xiao Fen, kita ini berasal dari kampung halaman yang sama. Dan kau juga sahabat masa kecil Shilei. Jika ada uang, aku juga bisa tetap di sini. Berani sekali kamu bertindak sembarangan. Ah! Hei, kakak ipar. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Fen, berbaringlah dengan nyaman. Aku akan memijatmu. Kakak ipar, jika aku memberimu 500.000, apakah kau bisa berhenti dari pekerjaan ini? 500.000. Hang. Tidak bisa. Itu terlalu sedikit. Sama sekali tidak cukup untuk melunasi utangku. Kalau begitu, bagaimana dengan 1 juta itu? 1 juta. Hang. Sebenarnya, bisa saja. Di kartu ini ada 1 juta. Kata sandinya adalah 6 angka 6. Jika kau bisa berubah menjadi lebih baik, jika kamu tidak bekerja di bidang ini, semua ini akan menjadi milikmu. Kartu ini berisi 1 juta. Jika kamu bisa berubah, jika kamu tidak bekerja di bidang ini, semua ini akan menjadi milikmu. Xiao Fen, aku ingat, kamu pengantar makanan, kan? Datang untuk pijat sekali saja. Sudah cukup mewah. Sekarang kamu bilang, ada 1 juta di kartu ini. Hang, kamu ini jadi kakak ipar, atau gadis muda yang belum tahu dunia. Begitu mudah tertipu. Benar-benar kakak ipar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi. Periksa di mesin ATM. Baiklah, aku tahu kamu akan membuat kakak ipar senang. Berbaringlah dengan baik. Aku akan memijatmu dulu, baru kita bicara, ya. Kakak ipar. Aku pergi duluan, ya. Xiao Fen. Kakak ipar. Aku benar-benar berharap kamu bisa berhenti dari pekerjaan ini. Aku pergi duluan, ya. Ah.
Seharusnya tidak seperti ini. Aku dengar setelah dia bercerai, semua hartanya diambil alih oleh Hong Xing-er. Bagaimana mungkin dia masih punya uang? Jangan-jangan Lin Fan punya perasaan padaku. Tapi dengan keadaan saya sekarang ini, bagaimana saya bisa layak untuk disukai oleh Lin Fan? Kakak ipar, biaya kamar sudah saya bayar. Saya ada urusan, harus pulang kampung sebentar. Nanti ada waktu saya traktir makan. Dia semalaman tidak menyentuh saya. Benar-benar pria yang terhormat. Hei, permisi. Mobil saya rusak. Bisakah Anda membantu saya memperbaiki mobil ini? Xiao Fan. Bukankah kamu dulu mengantar makanan? Kenapa tiba-tiba mengendarai Maybach? Sebelumnya aku mengantar makanan untuk merasakan kehidupan. Identitas asliku adalah CEO perusahaan yang terdaftar. Baiklah adik, kakak ipar meremehkanmu. Apakah kamu tertarik membantu memperbaiki mobilku secara gratis? Silakan pilih tuan rumah. Memperbaiki mobil Jiang Shuking secara gratis. Hadiah dana investasi sebesar 1 miliar dolar. 2. Menolak permintaan Jiang Shuking. Denda sebesar 100.000 yuan. Tentu saja memilih yang pertama. Kakak ipar, saya sangat ahli dalam memperbaiki mobil. Tunggu saja. Ayo pergi. Xiao Fan, bukankah sebelumnya kamu bekerja sebagai pengantar makanan? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa mengendarai Maybach? Mobil ini jangan-jangan kamu sewa? Ya, dengar, kakak ipar kasih tahu kamu. Menyewa mobil memang bisa menarik perhatian wanita. Tapi sebagai manusia, tetap harus berpijak pada kenyataan. Kenapa tiba-tiba kamu tidak pergi? Kenapa tiba-tiba kamu tidak pergi? Kakak ipar, mobil Maybach ini benar-benar aku yang beli. Sejujurnya, aku bekerja di bidang investasi. Saat ini dana di rekeningku. Miliar. 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 Hang. Lihat ini. Apa? Aduh, adik baikku, apakah kamu tertarik untuk berinvestasi? Kakak ipar ini kan menjalankan bisnis kilang anggur. Belakangan ini benar-benar sangat membutuhkan dana yang segera cair. Kakak ipar, lebih baik perbaiki mobil dulu deh. Kakak ipar, mesin mobilmu ini ada lubang bocor. Olinya merembes keluar. Jadi, kamu bisa bantu aku nggak? Apakah lubangnya bisa ditutup? Kakak ipar, kamu ada lubang yang terbuka di sini. Lihatlah. Jadi, apakah kamu bisa membantu menutup lubang ini untukku? Bisa. Selama aku yang turun tangan, semua lubang bisa ditutup. Baiklah, sudah diperbaiki. Lihat dirimu. Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Kenapa kamu malu? Kemarin saat mengetuk pintu kamarku, kamu tidak terlihat malu. Kakak ipar, ini berbeda. Bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih padamu. Memiliki seorang pria di sisiku, memang terasa bisa diandalkan. Kakak ipar, kamu tidak apa-apa, kan? Aku baik-baik saja. Xiao Fan, tunggu aku. Hei. Xiao Fan, lihat, bajumu kotor. Pakai dulu baju kakak ipar ini. Tunggu sampai kakak ipar ada waktu. Nanti aku akan membelikan yang baru untukmu. Terima kasih, kakak ipar.
Kakak ipar. Ini pakaian wanita. Selamat datang semuanya di pesta penyambutan anakku, Shile. Semua nikmati makanan dan minumannya, sayang. Aku dengar Shile baru 2 tahun di kota. Sudah jadi bos besar. Betul sekali. Ibunya Shile sudah mengibarkan spanduk merayakannya. Dengar-dengar, dia juga mau investasi untuk memperbaiki jalan desa kita. Tapi hari ini dia pulang. Bukan hanya Shile saja. Ada juga Lin Fen. Dia sudah 5 tahun tinggal di kota, tapi masih menjadi kurir pengantar makanan. Dan istrinya, Hong Xing-er, diam-diam berselingkuh di belakangnya. Akhirnya dia diusir dari rumah tanpa membawa apa-apa. Kalian ini benar-benar suka ikut campur urusan orang lain. Apakah anakku sukses atau tidak? Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalian. Ting. Anakku sudah pulang. Lihatlah, betapa gagahnya dia dengan penampilannya ini. Benar-benar tidak mengecewakan, seorang bos besar yang hebat. Kamu pulang sekali ini. Menyewa baju dan jam tangan saja sehari bisa habis ratusan. Hanya demi harga dirimu yang menyedihkan itu. Jangan pasang wajah muram di depanku. Berlagaklah seperti nyonya kaya yang elegan. Jangan sampai ketahuan, ya. Nak, akhirnya kamu pulang juga. Aduh, Boshi dari kota sudah kembali. Dengar dari ibumu. Dia bisa menghasilkan puluhan juta setiap tahun. Ya ampun, puluhan juta. Berapa banyak jalan yang bisa dibangun untuk desa kita? Jangan bicara soal membangun jalan dulu. Membangun jembatan bukanlah masalah. Benar sekali. Oh, Tuan Lin, Anda juga di sini. Di mana Kak Fen saya? Dia hampir sampai. Pas sekali. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan Kak Fen. Kebetulan sekali, kita bisa bertemu dan mengobrol. Tapi aku dengar, Kak Fen dikhianati oleh istrinya sendiri. Siapa yang berani menyebarkan rumor tentangku? Ayah, aku pulang. Ini Lin Fen. Sepertinya dia hidup cukup baik sekarang. Para warga desa yang terhormat, sudah lama tidak berjumpa. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untuk kalian semua. Xiao Fen sekarang sudah sukses besar. Begitu murah hati memberikan hadiah sebesar ini. Kenapa Xiao Fen tiba-tiba punya begitu banyak uang? Pantas saja dia bisa dengan mudah memberiku 1 juta yuan. Dia memintaku untuk meninggalkan jalan yang salah. Apakah kamu ingin memelihara aku? Lin Fen, kamu berpura-pura jadi orang kaya. Kamu sudah bercerai dengan Hong Xing-er. Semua orang tahu kamu keluar tanpa harta. Uang ini pasti berasal dari cara yang tidak benar, bukan? Wu Mei juga tidak salah. Anak ini keluar tanpa harta. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Menurutku dia pasti meminjam uang. Atau mungkin dia bekerja sebagai gigolo di luar sana. Anakku, meskipun keluarga kita miskin, kita tetap orang yang jujur. Ayah, sekarang anakmu sudah punya uang. Aduh, Xiao Fen sekarang benar-benar sudah sukses besar. Shile, penampilanmu sekarang benar-benar seperti pria elegan. Jangan-jangan ini pakaian sewaan. Sekarang aku bisa menghasilkan puluhan juta setahun. Sewa? Untuk apa aku menyewa? Shile, palsu tetaplah palsu. Baju dan sepatu yang kau pakai, termasuk kalung emas itu, semuanya palsu. Bahkan identitasmu sebagai bos besar juga palsu. Berani-beraninya kau membongkar rahasia aku di depan umum. Shile, selain memukul wanita, apalagi yang bisa kau lakukan? Dulu kita berdua pergi ke kota untuk bekerja. Kamu kecanduan judi, menghabiskan semua harta keluarga. Sekarang malah berpura-pura jadi orang kaya. Drama kamu ini, orang seperti kamu ini. Memukul wanita, kamu masih bisa disebut pria. Dulu, kakak Meng Wan, dia adalah bunga sekolah yang terkenal. Namun setelah menikah denganmu, dia tidak pernah menikmati satu hari yang bahagia. Sebaliknya, dia selalu menderita di setiap saat. Bukannya kau berusaha melindunginya dengan baik, kau malah berniat untuk menyakitinya.
Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau memukul anakku. Sudahlah. Apa-apaan ini? Bawa Xilei dan ibunya pergi. Xiao Fan, terima kasih untuk hari ini. Apa yang kamu katakan padaku hari itu? Aku ingat semuanya. Dan juga uang yang kamu berikan padaku. Aku juga tidak berguna. Tidak usah sungkan, kakak ipar. Kita semua adalah teman lama. Orang bilang lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada merusak satu pernikahan. Tapi pria seperti Xilei memang tidak bisa memberimu kebahagiaan. Aku sarankan kamu. Apakah kamu ingin aku bercerai? Aku memang punya rencana itu. Aku akan pergi bercerai sekarang juga. Tunggu aku. Hei, kakak ipar. Aku belum selesai bicara. Sebenarnya, Meng Wan juga cukup baik, cantik, rajin, dan kompeten. Kalau kalian benar-benar bersama, ini juga cukup bagus. Ayah, kenapa ayah juga punya pikiran seperti ini? Ada apa dengan itu? Meng Wan itu barang bekas. Kamu juga barang bekas. Tapi kamu masih pilih-pilih. Xiao Fan, sejak kamu pergi ke kota untuk bekerja, aku sudah memandangmu dengan penuh harapan. Aku tahu kau adalah orang yang memiliki ambisi besar. Tapi aku tidak tahu apakah kau tertarik untuk berinvestasi membangun jalan di desa ini. Saat ini aku hanya memiliki dana investasi sebesar 1 miliar. Aku tidak tahu berapa banyak dana yang diperlukan untuk membangun jalan. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah sedang menghadapi pilihan. Silakan pilih. 1. Tolak pembangunan jalan. Sistem akan melepaskan ikatan. Pilihan kedua, setuju untuk membangun jalan. Hadiah, sebuah kartu bank berisi 5 juta yuan. Didanai sepenuhnya oleh sistem ini. Tentu saja aku memilih yang kedua. Kartu bank berisi 5 juta yuan sudah dimasukkan ke dalam saku pemilik sistem. Kartu ini berisi 5 juta yuan. Entahlah, apakah cukup untuk membangun jalan di desa ini? Cukup, cukup. Dengan uang sebanyak ini, kita bisa memperbaiki jalan di desa. Dari awal lagi. Ah, Xiao Fan, kau benar-benar seorang bos besar. Tidak seperti Xilei, yang hanya tahu bermain-main dengan hal yang tidak nyata. Baiklah, aku akan segera mencari tim konstruksi sekarang. Anakku, sejak kapan kamu jadi sekaya ini? 5 juta ini, kamu bilang kasih, langsung kasih begitu saja. Sejak bercerai dengan Hong Xing Er, anakmu ini mulai bangkit. Ayah, mulai sekarang, keluarga kita akan hidup dengan baik. Hang. Apa? Kamu ingin bercerai dengan putraku? Apa yang salah dengan kami? Apa yang kami lakukan salah padamu? Kalian tidak pernah baik padaku. Sering memukul dan memarahiku. Dulu aku bisa menahan. Sekarang aku tidak ingin menahan lagi. Aku ingin bercerai. Memukul adalah tanda kasih sayang, memarahi adalah tanda cinta. Aku memukulmu agar kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Hari ini tiba-tiba kamu mengajukan cerai. Apakah karena Lin Fan? Aku sudah lama menyadarinya. Tidak. Aku yang mengajukan cerai. Semua ini sepenuhnya karena suami tidak kompeten. Ibu mertua yang licik. Baiklah. Aku bisa bercerai denganmu. Tapi syaratnya adalah, kamu harus memberiku 2 juta. Xilei, kamu sudah gila, bukan? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sebanyak itu uangnya. Kamu tidak punya, tapi Lin Fan punya, kan? Aku dan Lin Fan hanya memiliki hubungan biasa. Apa alasannya dia harus memberiku uang? Kamu bisa menjual tubuhmu, kan? Bukankah kamu dulu bekerja di panti pijat? Sudah pernah menjual diri, jadi kenapa berpura-pura sekarang? Cepat pergi temui Lin Fan dan minta uang untukku. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Ayo kita minum bersama, nak. Wah, anggur ini enak sekali. Anggur yang baik, anggur yang baik, anggur yang baik. Ayo, makan, makan. Ada seseorang datang. Xiao Fan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu secara pribadi.
Xiao Fan, kebetulan aku mau keluar. Jaga baik-baik Xiao Wan. Kakak ipar, kemarilah. Kakak ipar, ada apa mencariku? Hei, kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Hanya ini. Kakak ipar, apakah kamu sedang menghadapi masalah? Aku akan berusaha membantumu menyelesaikannya. Hilei bilang. Jika ingin bercerai dengannya, harus memberinya 2 juta. Kalau tidak, bunuh saja aku. Silei, si brengsek itu. Xiao Fan. Sekarang kamu adalah orang terkaya di desa ini. Silei bilang aku dan kamu ada hubungan, kalau tidak, kamu ambil saja aku. Tuan pemilik tubuh ini. Keberuntungan Anda dalam cinta sungguh luar biasa. Silakan pilih untuk membantu Meng Wan. Hadiah, 2 juta yuan. Ditambah bonus 1 unit villa di Tangcheng Yipin. 1 set lengkap. Atau, tolak Meng Wan. Hadiah, 10 juta dana cinta. Tentu saja aku memilih sistem yang pertama. Hadiah sudah diberikan ke kantongmu, tuan muda. Xiao Fan, adik kecil, sibuk tidak? Kakak ipar ingin berbicara denganmu tentang urusan investasi. Baik, kirimkan lokasinya padaku. Aku akan segera ke sana. Jika tetap tinggal di sini, takutnya kakak ipar akan bersikeras untuk menyerahkan diri padaku. Lebih baik segera pergi saja. Kakak ipar, kartu ini berisi 2 juta. Kata sandinya adalah 6 angka 6. Aku ada urusan. Harus kembali ke kota dulu ya. Hei. Hei, Xiao Fan. Ayah, aku masih ada urusan. Aku harus kembali ke kota dulu. Xiao Wan, kamu dan Xiao Fan. Paman Lin bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku memang punya perasaan pada Xiao Fan. Tapi sepertinya dia tidak tertarik padaku. Xiao Fan, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lebih dari 1 jam. Kakak ipar, hari ini kamu sangat cantik. Jangan panggil kakak ipar lagi. Panggil saja kakak. Kalau tidak, aku terlihat lebih tua. Kakak, hari ini kau memanggilku ke sini. Bukankah ingin aku berinvestasi untukmu? Oh, benar, soal itu. Kau jalan-jalan dulu sebentar. Aku mau ke kamar kecil. Baiklah. Bagaimana, Sing Er? Aku hebat, kan? Suamiku ini memang pantas jadi manajer penjualan di Jiang S Winery. Bisa membawaku ke klub yang begitu mewah ini. Jauh lebih baik daripada mantan suamiku yang tidak berguna itu. 1000 kali lebih baik. Aku sudah menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Mobil Maybach milik Lin Fan itu dibeli oleh sebuah perusahaan asing. Mereka yang mengeluarkan dana untuk membelinya. Hanya saja, mobil itu didaftarkan atas namanya. Dia diam-diam memakainya untuk berpura-pura jadi orang kaya. Sungguh mengecewakan, aku sampai berpikir. Dia diam-diam mengkhianatiku. Apa kamu baru saja mendapat rejeki nomplok? Lin Fan. Kamu pria yang ada di sini. Kami benar-benar bisa berada di tempat klub mewah seperti ini. Dan bertemu dengan orang baik seperti kamu. Yang berasal dari lapisan bawah masyarakat. Jelaskan dengan jelas. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Jika tidak, aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu keluar. Orang seperti kalian bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Pria, lihat undangan ini. Aku masuk ke sini berkat undangan ini. Aku percaya. Kamu pasti tidak punya undangan seperti ini. Undangan apa maksudmu? Jiang Shuking mengundangku. Saat aku datang, dia tidak memberitahuku. Apa yang sedang kamu pura-purakan di sini? Lin Fan, kamu sendiri yang menyelinap masuk. Bahkan berani mengaku bahwa ketua Jiang mengundangmu ke sini.
Sungguh tidak tahu malu. Aku dengan kalian bukan orang yang sama levelnya. Tidak tahan lagi. Bagaimana? Terbongkar. Mau kabur begitu saja? Ya. Sekarang cepat berlutut. Minta maaf padaku. Kalau tidak. Siapa kamu? Wanita dari mana kamu muncul? Berani-beraninya menamparku. Kamu ini wanita dari mana? Berani sekali muncul begitu saja. Dan bahkan berani menamparku. Siapa sebenarnya wanita ini? Sampai-sampai dia bahkan tidak tahu. Siapa ketua Jiang Shuking? Sepertinya ini akan menjadi tontonan menarik. Apa kamu tahu siapa aku? Suamiku adalah manajer penjualan di Jiang S Winery, Xiao Shan. Segera berlutut dan minta maaf padaku. Hanya seorang distributor tingkat bawah. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kalian, bagaimana bisa menyelinap masuk? Aku ingin bertanya padamu. Dari mana kamu masuk? Berpakaian seperti penari. Berani-beraninya di acara mewah seperti ini. Secara terbuka memukul wanitaku. Panggil atasanmu. Panggil dia ke sini. Aku tidak punya atasan. Di Jiang Group, akulah yang paling berkuasa. Berani sekali kau memukul suamiku. Benar-benar keterlaluan. Aku benar-benar tidak ingin berurusan denganmu. Wanita murahan yang tidak tahu malu. Kalau kamu berani menggigit orang sembarangan lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak akan bersikap sopan padamu. Pria ini, aku akan membunuhmu. Suamiku. Berani sekali kamu memukul suamiku. Suamiku itu manajer penjualan grup Jiang. Kau sudah tamat. Siapa yang berani? Berani menyentuh orangku. Siapa yang melakukannya? Berani menyentuh orangku. Direktur Liu. Akhirnya Anda datang. Wanita ini, dia pelakunya. Dan juga pria ini. Mereka berani-beraninya memukul suamiku. Cepat suruh mereka berlutut dan meminta maaf. Direktur Liu. Lihatlah, mereka memukul kami berdua seperti ini. Anda harus membela kami. Direktur Liu. Betapa besar wibawa Anda. Ya, ternyata dua pria dan wanita ini adalah orang yang kau bawa masuk. Pantas saja mereka begitu sombong. Hancur sudah, hancur semuanya. Masalah besar telah terjadi. Direktur Liu, cepat bantu kami membalas dendam. Balas dendam. Kalian tahu tidak? Kalian telah membuat masalah besar. Kalian tahu siapa dia? Dia hanya seorang penari di pesta minuman. Siapa dia bisa jadi? Kamu yang sebenarnya penari. Seluruh keluargamu adalah penari. Lalu siapa dia sebenarnya? Dia adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kalian lawan. Ketua Dewan. Maafkan saya. Apa? Dia adalah bagian dari grup Jiang. Jiang Shuking. Dia adalah bagian dari grup Jiang. Jiang Shuking. Sayang, dia adalah ketua Dewan Direksi. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Direktur utama. Saya ini hanyalah seorang penjual minuman keras. Bagaimana mungkin saya mengenal direktur utama seperti Anda? Bahkan undangan ini pun saya beli dengan harga tinggi. Benar-benar saya beli. Tuan Liu, kau membawa dua orang gila ini ke sini dan berani menyinggung aku, tamu kehormatan dari grup Jiang. Katakanlah, apa yang harus dilakukan sekarang? Tamu kehormatan. Apa hebatnya dia sebagai tamu kehormatan? Aku adalah mantan istrinya. Bagaimana sifatnya? Aku tidak tahu. Dia adalah orang yang sangat baik. Hong Xing Er, jangan bicara omong kosong di sini. Ada apa? Apakah aku salah bicara? Kamu adalah orang yang sangat baik. Tidak tahu malu. Berani memukulku. Apa yang salah jika aku memukulmu? Tamparan ini untukmu yang berselingkuh, tidak setia pada suami. Tamparan ini untukmu yang telah menipu aku, menandatangani perjanjian pemindahan aset, menghancurkan uang hasil kerja keras aku. Tamparan ini untukmu yang diam-diam berselingkuh di belakangku, membuatku menjadi bahan tertawaan. Tidak ada pria yang bisa menahan ini. Jangan pukul lagi. Kak King, lempar mereka keluar. Baik, aku akan menurutimu. Aku beri kalian berdua
Waktu 1 menit untuk melarikan diri. Setelah 1 menit, aku akan memanggil petugas keamanan. Mereka akan memukuli kalian sampai mati. Waktu mulai dihitung. Cepat, cepat, pergi sekarang. Cepat pergi. Tamu terhormat, hari ini adalah kelalaianku. Aku telah mengganggu suasana hati Anda. Anda lihat ini. Tidak perlu menjelaskan, Anda dipecat. Ketua Dewan. Ini tidak menyebabkan kerugian nyata apapun. Tidak perlu sampai memecat saya, kan? Saya adalah ketua Dewan perusahaan ini. Memecatmu. Apakah aku masih perlu memberikan penjelasan padamu? Direktur utama, jangan lupa satu hal. Aku adalah orangnya Tuan Hu. Bahkan jika kau ingin memecatku, kau tetap harus bertanya dulu. Pendapat Tuan Hu, bukan. Kau mencoba menekan aku dengan nama Jiang Hudong. Ting. Dengar-dengar, ada seseorang yang membuat keributan di pesta anggur Jiang. Berani sekali. Tuan Hu, Anda datang. Apa yang terjadi? Seluruh pesta anggur kacau balau. Ini benar-benar anjing siapa yang memelihara. Ekor akan bergoyang kepada siapa saja yang memeliharanya. Haha. Tuan Hu, ketua tidak tahu dari mana membawa seorang anak muda. Demi dia bahkan ingin memecat saya. Anda harus membela saya. Keponakan besar, ada apa ini? Beri penjelasan kepada paman. Direktur Liu menyalahgunakan kekuasaannya, mengganggu ketertiban pesta dansa, menyinggung tamu kehormatan keluarga Jiang. Apa salahnya aku memecat dia? Tamu kehormatan. Menurutku itu tamu kehormatanmu, bukan? Paman tahu. Kamu selalu punya keluhan terhadapku. Tapi sekarang, kamu adalah pemimpin nominal dari keluarga Jiang. Hanya karena seorang anak muda ini, kamu memecat Direktur Liu yang telah berbakti untuk perusahaan. Aku sebagai salah satu pemegang saham awal perusahaan, saya ingin memberi saran. Tugas utama Anda saat ini adalah menyelesaikan masalah keuangan perusahaan grup, bukan menyalahgunakan kekuasaan pribadi. Keponakan besar. Kamu demi seorang pria. Apakah kamu ingin melawan paman? Kak Jiang. Rantai modal perusahaan. Ada masalah apa? Ini. Kak Jiang, ceritakan padaku. Kenapa kamu memanggilku ke sini hari ini? Bukankah kamu ingin aku berinvestasi untukmu? Setelah ayahku meninggal, aku mengambil alih perusahaan keluarga. Namun sejak tahun lalu, tiba-tiba banyak hutang buruk. Jiang Hudong adalah paman keduaku, juga veteran perusahaan. Dia ingin memanfaatkan masalah ini untuk menyingkirkan aku dari dewan direksi dan mengambil alih Jiang Group. Jika aku tidak bisa mengumpulkan dana lagi, maka berapa banyak yang dibutuhkan? 700 juta. 1 miliar dolar as saya dalam dana investasi dihitung menjadi tepat 7 miliar. Ting. Saya kira berapa banyak uangnya? Hanya 7 miliar. Hahaha. 7 miliar saya sudah investasikan. Hanya 700 juta. Saya akan investasi. Sombong sekali. Kamu tahu, di belakang 700 juta itu, ada berapa nol? Shuking Kamu sudah lama mengelola perusahaan keluarga. Meskipun kemampuan tidak cukup, namun paman kedua selalu mendukungmu. Seorang anak muda seperti ini langsung bicara tentang investasi 700 juta. Bahkan jika investasi 700 juta untuk berudu, aku tetap tidak percaya. Hahaha. Jangan banyak bicara. Tunjukkan rekening bank kalian sekarang juga. Saat ini juga, aku bisa langsung berinvestasi di depan semua orang. Masih mau berpura-pura? Xiao Liu, pergi dan tampilkan akun keuangan perusahaan kita. Proyeksikan ke layar besar itu. Aku ingin lihat sekarang juga. Apakah ini hanya sekadar berpura-pura? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh sekali lagi? Jika aku berhasil mentransfer uangnya, kau harus mundur dari dewan direksi. Ting, ini mulai menarik. Tapi, kalau kau tidak bisa mengumpulkan 700 juta, jabatan ketua dewan direksi Jiang Shuking, biar aku saja yang melakukannya. Tuan Hu, aku akan segera menayangkannya di layar. HMPH.
Ah. 700 juta. Benarkah ada 700 juta? Benar-benar ada 700 juta. 700 juta. Kamu berani menggali lubang untukku. Sebenarnya, siapa kamu? Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Paman kedua, seorang pria sejati harus menepati taruhan. Anda harus mundur dari dewan direksi. Sedangkan untukmu, dilarang bekerja dan dipecat. Dilarang bekerja dan dipecat. Adik, kalau bukan karena kamu hari ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengusir Jiang Hudong dari perusahaan. Ah, itu hanya bantuan kecil saja. Kak King, aku permisi dulu ya. Jangan buru-buru pergi dong. Aku belum sempat berterima kasih padamu dengan baik. Aku sebenarnya ingin membayar harga, tapi aku sudah memberimu rumah dan mobil. Kamu tidak kekurangan apapun. Jadi aku hanya bisa melakukan ini. Kak King, aku hanya menganggapmu sebagai kakak. Bagaimana bisa kamu menginginkan tubuhku? Sejak hari kamu memanggilku kakak ipar. Kamu seharusnya sudah menyadari bahwa hari seperti ini akan tiba. Kak King, aku hanya menganggapmu sebagai kakak. Hubungan kita belum sampai ke tahap itu. Perasaan bisa tumbuh seiring waktu. Aku rasa aku harus pergi dulu. Aku rasa aku harus pergi dulu. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Hei. Namun, aku tetap harus berterima kasih padamu dengan sungguh-sungguh. Sebelum pergi, temani aku minum segelas dulu. Baiklah. Tunggu sebentar. Minuman pernikahan. Kak King, ini tidak pantas. Tapi kakak, belum pernah minum anggur pernikahan dengan pria lain. Kak King, aku pergi dulu. Baiklah, kamu boleh pergi. 3, 2, 1. Adik, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak istirahat dengan baik? Kakak akan menemanimu naik ke atas. Istirahatlah, ya. Kak King. Kak King, aku merasa panas dan haus. Kalau begitu, kakak akan menyuapimu minum. Kakak, aku hanya merasa haus. Minumlah air. Kakak, biar kakak bantu kamu ke tempat tidur dulu untuk istirahat. Jadilah anak yang baik, ya. Kakak akan ambilkan air untukmu. Airnya belum siap. Sudah siap. Aku sudah memberimu obat. Kamu bisa bertahan berapa lama lagi? Apa? Obat. Obat penenang. Obat. Iya. Obat perangsang. Hal yang paling mampu membangkitkan naluri primitif seorang pria. Kak King, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku ingin tidur denganmu. Kau sudah membantu kakak dengan hal sebesar ini. Bagaimana mungkin aku tidak membalasmu dengan baik? Hati nuraniku tidak akan tenang. Sistem. Cepat datanglah. Selamatkan aku. Bantu aku menghilangkan efek obat ini. Malam penuh cinta ini sangat berharga. Tuan rumah masih memiliki satu pil penyembuh yang belum digunakan. Loh, harap segera diminum. Baiklah. Maaf, Kak King. Kamu memberiku obat. Aku juga tak bisa mengecewakan niat baikmu.
Selamat pagi, Kak King. Pagi apa pagi? Kamu sapi kuning yang rakus. Kenapa kamu tidak capek sampai mati saja? Sudah dapat untung, masih mau berpura-pura baik. Menyebalkan. Aku mau ke toilet sebentar. Kak King, kamu baik-baik saja, kan? Tapi semua ini salahku karena aku telah memberimu obat. Kalau tidak, aku tidak akan menderita seperti ini. Jiang Shuking, berani sekali kau mengkhianatiku seperti ini. Bukan begitu, Kak King. Kau kan sudah punya suami. Jiang Shuking, berani sekali kau mengkhianatiku seperti ini. Bukan begitu, Kak King. Kamu punya suami, ya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat sembunyi dulu. Qin Shou, kenapa kamu datang ke sini? Mana pria selingkuhan itu? Pria selingkuhan apa? Jaga mulutmu. Jangan berpura-pura lagi. Kamu pikir aku tidak tahu? Dengan siapa kamu menyewa kamar? Kamu mengikutiku. Lepaskan aku. Jiang Shuking, kamu adalah tunanganku. Bukan begitu. Aku tidak setuju denganmu. Kalau begitu kita buat saja jadi kenyataan. Aku ingin lihat apakah kamu setuju atau tidak. Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Jiang Shuking, kamu benar-benar membuatku malu. Kak King, inilah tunanganmu. Kak King, jadi, ini tunanganmu. Dia menggunakan pengaruh keluarganya. Memaksa aku untuk menikah dengannya. Tapi aku menolaknya. Kalian sudah tidur bersama. Apa urusannya denganmu? Jiang Shuking, jika kamu mencari seorang gigolo atau semacamnya, aku tidak akan berkata apa-apa. Kamu mencari sampah seperti ini. Aku sudah menyelidikinya. Dia hanyalah seorang pengantar makanan yang bau. Pandanganmu terhadap pria masih rendah sekali. Apa hubungannya denganmu? Shuking, aku dengar ada seseorang misterius yang menginvestasikan 700 juta untukmu. Lalu kenapa? Hanya setetes air di lautan. Jika aku berbalik dan tidak mengakui kesepakatan ini, aku akan menekan dengan gila-gilaan perusahaan minuman keras Jiang kalian. Dalam waktu kurang dari 3 jam, kalian akan tetap terjebak dalam kesulitan. Kamu benar-benar sombong. Kenapa? Ingin melindungi perusahaan keluarga Jiang Shuking. Itu tergantung seperti apa kualitas dirinya. Dia adalah orang yang kau sebut, yang telah berinvestasi 700 juta untukku. Orang misterius itu. Apa? Kau sangat terkejut, bukan? Dia adalah orang yang kamu sebut. Membantu saya investasi 700 juta. Orang misterius. Apa? Sangat terkejut. Saya beritahu kamu. Saya tidak hanya punya 700 juta. Perusahaan minuman Jiang saya pastikan tetap ada. Kau pikir dengan menginvestasikan miliaran yuan ke Jiang Shuking, kau sudah sangat hebat. Berani menantang keluarga Qinku. Aku bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Serang. Beri dia pelajaran yang pantas. Kalau ada masalah, hadapi aku langsung. Jangan menindas Lin Fan. Sistem mendeteksi. Tuan rumah akan dipukul. Silakan pilih. Pilihan pertama, tinggalkan Jiang Shuking dan melarikan diri. Hadiah, 10 juta uang tunai. Pilihan kedua, aktifkan kekuatan master seni bela diri. Hajar semua orang di tempat. Tentu saja aku memilih yang kedua. Kak King, jangan khawatir. Situasi kecil seperti ini bisa aku tangani. Lin Fan, jangan terlalu memaksakan diri. Di sisi Qin Shou, ada pengawal hitam yang ahli bela diri. Bukan orang biasa yang bisa dibandingkan. Tenang, Kak King. Aku ini adalah seorang master seni bela diri. Lin Fan, aku tahu kamu ingin di depanku menunjukkan keberanianmu sebagai pria. Tapi kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Pukul dia sampai mati untukku. Kau ini, bocah kecil. Berpura-pura lemah untuk mengalahkan yang kuat. Ya, Lin Fan, kau benar-benar hebat. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan mendekat.
Berapa banyak orang yang kau miliki? Bawa semua yang kau punya. Aku belum puas bertarung. Kamu berani mempermalukan aku di depan Jiang Shuking. Hebat bisa bertarungnya. Kalau berani, ayo kita adu kekayaan. Kekayaan. Benar, adu kekayaan. Keluarga Qin kami adalah keluarga terkaya di kota ini. Kekayaan yang tak terhingga. Jika berani menerima undangan ini, besok kita bertemu di lelang Jiade. Di acara lelang, ada berlian merah muda langka yang paling disukai oleh Jiang Shuking. Siapapun yang berhasil memenangkan lelang, Jiang Shuking akan menjadi miliknya. Qin Shou, aku bukan taruhanmu. Lin Fen, jangan bertaruh dengannya. Kekuatan keluarga Qin bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Kak King, apa kau takut? Aku akan mempertaruhkanmu. Sepertinya kamu masih tidak percaya. Kekayaan saya semua ada. Bagaimanapun kamu adalah pria pertama saya. Saya tidak ingin kehilangan suami dan tentara. Sampai sekarang pun kamu masih belum memahami betapa kuatnya aku. Aku sudah memahaminya kok. Menyebalkan. Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang menghadapi tantangan. Silakan pilih. 1. Terima tantangan. Hadiah 99,9 miliar. Sebuah kartu bank. Kedua, menjadi cucu yang sempurna. Hadiah, ledakan tubuh sekali. Tuan rumah dapat berubah menjadi bom super. Meledak dalam radius 100 mil. Tentu saja aku memilih yang pertama. Aku ingin Jiang Shuking tahu betapa kuatnya diriku. Aku terima taruhan ini. Jika aku bisa mendapatkan berlian merah muda itu, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu bisa mendapatkannya, aku akan memotong diriku sendiri. Jika kamu bisa mendapatkannya, aku akan memotong diriku sendiri. Baik, setuju. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Ayo. Kak King, kenapa kamu begitu benci Qin Shou? Dia adalah teman sekelasku. Saat aku belajar di luar negeri, dulu, dia pernah mengejarku. Tapi aku menolaknya. Lalu, dia memaksa keluarganya, yang berpengaruh besar, untuk bertunangan denganku. Awalnya aku berpikir, semua ini bisa dibiarkan begitu saja. Sampai aku bertemu denganmu. Barulah aku menyadari, hasil dari perlawanan justru akan lebih menarik. Ternyata kau memberiku obat, bukan hanya karena kau menginginkan tubuhku. Menyebalkan. Aku benar-benar menyukaimu. Hari masih pagi. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah itu putra keluarga Qin, Qin Shou? Tampan sekali. Bukankah itu pemimpin Jiang Jiuye? Wanita tercantik di seluruh kota. Itu pasti Jiang Shuking, kan? Bukankah dia tunangan tuan muda Qin? Kenapa dia datang dengan pria asing? Oh, kau benar-benar berani datang. Ya, hari ini aku sudah menyiapkan uang tunai 1,5 miliar. Dengan apa kau ingin bermain denganku? Dan juga kamu. Bisakah kamu tidak terlalu lengket? Semua orang di sini tahu, kamu adalah tunanganku. Berikan aku sedikit muka. Lepaskan tanganmu. Memberimu muka. Kamu pikir kamu pantas? Jiang Shuking adalah wanitaku, bukan tunanganmu. Berani bicara sembarangan lagi. Jangan paksa aku menamparmu di depan umum. Mari kita buktikan siapa yang lebih kuat. Jiang Shuking, tunggu sampai aku menginjak anak ini. Lalu aku akan bermain-main denganmu sampai puas. Lelang kali ini, terdapat 30 barang yang akan dilelang. Barang pertama adalah berlian merah muda alami yang langka. Satu-satunya di dunia. Harga awal 500 juta. Barang pertama adalah berlian merah muda alami yang langka. Satu-satunya di dunia. Harga awal 500 juta. 5 miliar. Penawaran minimum tidak boleh kurang dari 500 juta. Kenapa? Kamu sangat suka berlian merah muda ini. Ini satu-satunya di dunia.
Aku sudah lama ingin membelinya, tapi dana tidak cukup. Kinshou kali ini pasti sudah mempersiapkan dengan baik. Jika aku tidak bisa memenangkannya, aku akan menjaminkan perusahaan. Kamu harus memenangkannya bagaimanapun caranya. Dengan begitu, taruhanmu dengan Kinshou tidak akan dianggap kalah. Aku tawar 600 juta. Aku tawar 700 juta. Hadirin sekalian, jangan bertengkar lagi. Berikan aku sedikit kehormatan. Aku akan menawarkan 1,5 miliar. Berlian merah muda langka ini akan menjadi milikku. Siapapun yang berani bersaing lagi, berarti menantang aku, Kinshou. Lin Fen, apakah kamu sanggup menawar lebih tinggi? 1,5 miliar sekali. 1,5 miliar dua kali. 1,5 miliar. 3. Nyalakan lentera langit. Selamat kepada kursi nomor 2 yang berhasil menyalakan lentera langit. Gila, ya. Berani-beraninya menyalakan lentera langit. Anak muda ini, apakah dia tidak tahu apa arti menyalakan lentera langit? Lin Fen, kau pasti sedang bercanda, kan? Sejak zaman dahulu, Balai Lelang Jade hanya pernah menyalakan lentera langit 1 kali. Kau tahu apa arti menyalakan lentera langit? Itu berarti ke-30 barang lelang ini semuanya akan menjadi milikmu. Jika ada yang menawar, kau harus menawar lebih tinggi darinya. Bahkan keluarga Qin pun tidak berani menyalakan lampu langit. Bagaimana mungkin kau berani melakukannya? Xiao Fen, hal ini bukan untuk bercanda. Cepat batalkan sekarang juga. Lelang ini akan dimulai dalam waktu 3 menit. Ada kesempatan untuk membatalkan sekali. Aku tahu apa arti menyalakan lampion. Hanya 30 barang lelang. Aku ingin mengumpulkan semuanya dengan mudah. Tapi meskipun aku menggadaikan seluruh perusahaan, aku tetap tidak bisa membayarnya. Itu membutuhkan 2-300 miliar. Sepertinya, dari awal hingga akhir, kau memang tidak pernah percaya pada kemampuan finansialku. Berhenti berpura-pura. Setelah menyalakan lentera langit, kita harus melalui verifikasi dana. Jika kemampuan finansial tidak memenuhi standar, itu sama saja dengan mengacaukan ketertiban di tempat ini. Semua aset pribadi Anda akan disita. Bahkan, Anda mungkin akan dipenjara, orang bodoh. Apa? Ada aturan seperti itu. Berani menyalakan lentera langit tanpa tahu aturannya. Seseorang, periksa asetnya. Tuan, silakan serahkan kartu bank Anda. Balai Lelang Jade akan melakukan verifikasi dan audit. Ya ampun. Apakah tidak ada uang di kartu bank? Tampilkan saldo kartu bank di layar besar. Biarkan semua orang melihat. Tuan, siapapun yang menyalakan lentera langit dapat memilih sendiri apakah ingin mengungkapkan saldo atau tidak. Tampaknya Tuan Muda Qin masih sangat tertarik dengan saldo rekening bank saya. Jika saya tidak mengungkapkannya, kamu juga tidak akan tenang. Kalau begitu, mari kita ungkapkan saldonya. Ya ampun, Ibu, sebanyak ini uangnya. Kalau aku tidak mengungkapkan ini, kamu juga tidak akan menyerah. Baiklah, aku akan mengungkapkan saldonya. Ya ampun, Ibu, sebanyak ini uangnya. Ini adalah 99,9 miliar. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak percaya juga tidak akan mengubah. Takdirmu. Takdirmu telah ditakdirkan untuk diinjak olehku. Tidak. 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 Ini bukan mimpi. Selamat kepada Tuan Lin Fen. Dengan tawaran sebesar 99 miliar, Anda berhasil memenangkan 30 barang lelang malam ini.
Apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Atau saya yang akan membantu Anda? Yang kalah harus menerima konsekuensinya. Kamu sendiri yang bilang. Kalau kalah akan memotong sendiri. Memotong sendiri. Bersedia kalah dan menerima hukuman. Kamu sendiri yang bilang. Kalau kalah akan memotong sendiri. Memotong sendiri. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun di seluruh kota ini yang bisa menginjak-injak harga diriku. Taruhan kita dinyatakan batal mulai sekarang. Baiklah. Batal. Kalau begitu, biar aku yang membantumu. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Adik Xiao Fan, kamu benar-benar membantunya melakukan kastrasi. Apa yang kamu katakan? Tidak bisa menyesalinya. Bawa dia ke rumah sakit. Jika waktunya cukup, bisa disambungkan kembali. Oh iya, 30 barang lelang itu. Ingat kirim ke Jiang S Winery. Uang di kartu bisa dipotong sesuka hati. Ayo pergi. Kenapa melihatku begitu? Apakah kamu ingin aku? Kenapa tidak suka? Bukankah tadi malam kamu masih memujiku? Ciuman ini tak ada habisnya. Tuan rumah, silakan pilih. 1. Tinggalkan Jiang Shuking untuk menjemput Bai Yuro. Hadiah, kemampuan teleportasi dalam radius 100 meter. 2. Tolak Bai Yuro. Hadiah, uang tunai 1 juta. Yuro pasti ada urusan penting denganku. Pasti ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan Yuro. Aku pilih yang pertama. Apakah itu kakak ipar yang terakhir kali? Iya. Dia minum terlalu banyak. Aku harus menjemputnya. Kak King, bagaimana kalau kamu pulang sendiri naik taksi saja? Lin Fan, kamu memang pria tak tahu romantis. Dasar bajingan besar. Aku sudah mencampur obat ke dalam air. Malam ini, kita akan bersenang-senang. Pergi. Kakak ipar. Kakak ipar. Siapa kamu, bocah? Berani-beraninya merusak rencana ayahmu. Persetan denganmu. Sistang, kamu tahu di mana kakak ipar Yuro tinggal? Tidak tahu. Tapi tuan rumah bisa membawa Bai Yuro kembali ke villa Tang Chen Yiping yang kamu dapatkan sebelumnya. Sampai sekarang belum ditempati. Baiklah. Panas. Haus. Kakak ipar. Sangat panas. Aku ingin. Kakak ipar. Apa yang kamu inginkan? Menginginkan seorang pria. Wanita yang mabuk. Benar-benar penuh pesona menggoda. Bisa mengatakan apa saja. Menginginkan. Kakak ipar, apa yang kau inginkan? Menginginkan seorang pria. Xiao Fan. Apakah itu kamu? Ini aku, kakak ipar. Kamu mabuk. Kamu tidak bisa seperti ini. Tidak, aku sangat sadar. Hanya tubuhku sedikit panas. Kumohon, temani aku, boleh? Kakak ipar, jaga harga diri. Aku sekarang bukan kakak iparmu lagi. Aku dan sepupumu sudah bercerai. Apakah kamu merasa jijik padaku? Tidak, tidak, bukan kakak ipar. Aku tidak bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bai Yuro meskipun mabuk, juga tidak akan tiba-tiba bertindak aneh seperti ini. Apakah air dalam botol ini ada masalah? Celaka, kakak ipar pasti diberi obat saat jamuan makan tadi. Kakak ipar, air dalam botol ini bermasalah, jangan diminum. Kakak ipar.
Itu Xiao Fan. Tentang kejadian semalam. Kamu bisa anggap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kamu tidak perlu terlalu tertekan. Kita sudah lama bukan lagi hubungan paman dan keponakan ipar. Hal-hal duniawi itu tidak perlu dipedulikan. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Sungguh. Lalu, apakah kamu akan menikah denganku? Xiao Fan. Tentang apa yang terjadi tadi malam. Kamu bisa menganggapnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Lagi pula, kita sudah lama bukan lagi ipar. Belenggu norma dunia itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab atasmu. Benarkah? Kalau begitu, apakah kamu akan menikahiku? Aku. Xiao Fan, ada masalah. Hong Xing'er, Xiao Shan, dan Xile bekerja sama untuk menculik Paman Lin. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Sistem, aktifkan fungsi teleportasi untukku. Di mana mereka? Xiao Fan, kenapa kamu kembali begitu cepat? Jangan pikirkan itu dulu. Kakak ipar, bagaimana kondisi ayahku sekarang? Dulu, kamu memberikan aku 2 juta yuan dan memintaku untuk bercerai dengan Xile. Setelah dia tahu kamu punya uang, dia terus mengajak Paman Lin bermain kartu setiap hari. Ayahku suka bermain mahjong, tapi dia hanya bermain yang kecil, tidak yang besar. Si bajingan Xile itu curang, menipu Paman Lin banyak uang, dan bahkan meminjamkan dia uang dengan bunga tinggi. Dasar binatang. Aku juga baru kemarin mengetahui saat aku mengunjungi Paman Lin. Itu Hong Xing'er dan dia, suami baiknya yang memberikan pinjaman. Mereka satu kelompok dengan Xile, dan mereka ingin menculik Paman Lin, lalu meminta uang darimu. Hai, halo Lin Fan. Cepatlah beri salam kepada ayahmu. Mantan suami, lama tidak bertemu. Merindukan mantan istri seperti saya. Sebenarnya kalian ingin melakukan apa? Masih belum mengerti. Dia berhutang uang pada kami. Kamu bilang kami ingin melakukan apa? Ini jelas pemerasan. Haha, lalu kenapa? Kamu tahu berapa banyak uang yang dia hutang pada kami? 5 miliar penuh. Lin Fan, cepat kumpulkan uang untuk menebus orang. Kalau tidak, aku akan memukul ayahmu sampai mati. Kalian ini pemerasan. Tidak bisa bermain denganku. Menggunakan cara yang rendah seperti ini. Tercela dan memalukan. Lalu bagaimana? Siapa suruh kamu beli mobil mewah lagi? Dan kenal dengan ketua Dewan Direksi Jiang Group. Cepat kumpulkan uang. Xiao Fan, sekarang kita harus bagaimana? Haruskah kita melaporkan ini ke polisi? Tidak bisa. Bagaimana kalau mereka tahu kita melapor ke polisi? Mereka pasti akan. Bagaimana jika mereka menghancurkan jejak ayahku? Tapi, kemana kamu akan mencari 5 miliar itu? Lagi pula, meskipun saat itu uangnya terkumpul, bagaimana jika mereka tetap tidak membebaskan orangnya? Tidak peduli, kita pergi dulu saja. Suamiku, menurutmu, Lin Fan si pecundang itu, apakah dia bisa mengumpulkan 5 miliar? Kalau dia menjual Maybach-nya, lalu meminta bantuan dari Jiang Shuking, seharusnya dia bisa mendapatkan uang itu, kan? Kalau begitu, setelah kita mendapatkan uang itu, kita pergi jauh bersama, bagaimana? Kak Shan, Kak Hong, kalau sudah dapat uangnya, jangan lupakan saudara ini ya. Tenang saja, saudara. Aku tidak akan membuatmu rugi. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu 50 juta. Terima kasih, Kak Shan. Tapi aku punya satu permintaan lagi. Setelah semuanya selesai, serahkan Lin Fan yang tidak berguna itu padaku. Kamu orang tua licik. Anakmu membuatku dipermalukan. Di depan begitu banyak orang. Aku akan menghancurkannya. Tenang saja, saudara. Kami hanya menginginkan uang. Adapun Lin Fan, si pecundang itu, kamu bebas melakukan apapun padanya. Hahaha.
disangka mantan ayah mertuaku. Anak yang tidak berguna ini ternyata masih menjadi pohon uang. Hong Xing Er, keluarga Lin kami tidak memperlakukanmu dengan buruk, kan? Kamu dan Lin Fan, saat belum bercerai, kamu makan enak dan malas bekerja. Kami tidak pernah mengatakan tidak padamu. Satu kata pun tidak. Kenapa kamu begitu? Balas budi dengan kebencian. Dan kamu, Xile, kamu dan Lin Fan, kalian itu teman masa kecil. Kenapa kamu bersama mereka? Kalian bersekongkol untuk menjebakku bersama-sama. Kau ini orang tua licik. Kenapa kau banyak bicara seperti ini? Aku ini tetaplah lebih tua darimu. Aku ini mertuamu. Kenapa kau sama sekali tidak tahu sopan santun? Kalau aku memukulmu, memang kenapa? Ini sudah saat kapan? Siapa yang masih bicara tentang perasaan? Siapa? Baiklah, ternyata datang begitu cepat. Lepaskan ayahku. Aku akan mengampuni kamu. Lin Fan, apa yang kamu banggakan? Ayahmu sekarang ada di tangan kami. Berani kamu bergerak sembarangan. Aku akan membuat Xile bertindak segera. Xile, tindakanmu ini melanggar hukum. Berhentilah. Kamu wanita jalang. Aku sudah tahu dari dulu kamu punya hubungan gelap dengan bocah ini, ya. Tunggu saja, aku akan habisi orang tua ini dulu. Lalu aku akan habisi kalian berdua. Pasangan hina ini. Berani sekali kau. Coba saja kau melangkah maju lagi. Pisauku ini akan kutusukkan ke lehernya. Kamu juga tidak ingin menjadi anak yang tidak berbakti, kan? Lin Fan, apakah uangnya sudah kamu bawa? Tidak bawa. Apa? Aku mengerti sekarang. Pasti dia, ya. Dia pasti merasa membawa uang tunai itu tidak praktis. Jadi siap untuk mentransfer uang kepada kami, bukan? Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah berpikir untuk membawa uang kepada kalian. Apa? Kamu berani meminta aku untuk membawa barang tua ini? Potong telinganya untukku, biar dia tahu akibatnya. Kamu. Ayah menderita. Anakku, kamu datang. Akhirnya kamu datang. Menculik ayahku untuk memeras uang dariku. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup. Kebencian di hatiku ini sulit untuk diredakan. Xiao Fan, jangan gegabah. Membunuh itu melanggar hukum. Sistem mendeteksi bahwa niat membunuh Tuan sangat kuat. Silakan pilih. 1. Membunuh semua orang. Hadiah 1 set gelang perak. Kedua, kirim 3 orang ke penjara. Hadiah peningkatan kekuatan permanen. Kamu benar. Mereka bertindak semaunya. Aku tidak bisa mengabaikan hukum. Kalau begitu, kirim mereka ke kantor polisi. Nyawa wanita jalang ini. Aku ingin lihat apakah kamu masih menginginkannya. Cepat serahkan uangnya. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Lin Fan, beri aku 5 miliar. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Xile benar-benar hebat. Aku hampir saja berpikir akan dibalikkan keadaan oleh bocah ini. Bagaimana sekarang? Sudah lebih tenang, kan? Sekarang tidak akan membunuh kami lagi, kan? Jangan gegabah. Berapa banyak uang yang kalian inginkan? Alihkan semua aset atas namamu ke dalam rekeningku. Dan juga, mobil Maybach itu harus dipindahkan ke atas namaku. Aku belum pernah merasakan sensasi mengendarai Maybach. Lin Fan, aku hanya butuh 1 miliar. Meng Wan kembali padamu. Xiao Fan, jangan pedulikan aku lagi. Cepat bawa paman pergi. Diam. Jika aku bilang aku tidak akan memberikannya, bagaimana? Lin Fan, sebenarnya kami hanya menginginkan uang, bukan nyawa. Karena kamu menolak tawaran baik, dan memilih yang buruk. Xile, serang dia untukku. Cepat lari.
Lin Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak mungkin ingin membunuh kami, kan? Kamu tidak berniat membunuh kami, kan? Menurut kalian bagaimana? Kenapa polisi datang? Aku juga tidak melapor ke polisi. Paman polisi sudah datang. Paman polisi, cepat tangkap kami. Ya, cepat bawa kami pergi. Benar. Kami yang menculik Lin Jianxie. Cepat, cepat, cepat. Tangkap kami sekarang juga. Siapa korbannya? Ah, itu aku. Tuan polisi. Ikutlah dengan kami. Rekam pernyataan. Ah, baiklah. Xiao Fan, apakah kamu yang melapor ke polisi? Xiao Fan, kamu baik-baik saja. Yuro, apakah kamu yang melapor ke polisi? Aku dengar dari teleponmu. Ada masalah, jadi aku langsung lapor polisi. Bagaimana keadaannya? Xiao Fan, kamu tidak apa-apa, kan? Tenang saja, aku baik-baik saja. Xiao Fan, terima kasih banyak sudah menyelamatkanku hari ini. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Hei, Xiao Wan, bukan seperti yang kamu pikirkan. Qin Shou. Qin Shou, kenapa ponsel Jiang Shuking ada padamu? Kenapa ponsel Jiang Shuking ada padamu? Jangan tanya aku pertanyaan. Sekarang kendali ada di tanganku. Aku ingin bersaing lagi denganmu untuk barang ini. Kamu mau bermain? Aku bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan pada Jiang Shuking? Aku ingin kamu bersaing lagi denganku. Apakah kamu mendengar? Kalau tidak, aku akan membunuh Jiang Shuking. Qin Shou, jangan gegabah. Apa yang ingin kau mainkan? Aku akan menemanimu sampai akhir. Begitu seharusnya. Kita akan bermain lelang lagi. Barang yang dilelang adalah Jiang Shujing. Malam ini, tepat pukul 12. Datang ke gudang di Chengxi. Kita berdua bermain sekali lagi. Baik. Baik. Xiao Fan, ada apa? Barusan di telepon, kamu menyebut Jiang Shujing. Apakah dia yang kita temui di hotel terakhir kali? Yang kita temui adalah King Sao. Iya. Dia telah diculik oleh seorang bajingan. Xiao Fan, jangan gegabah. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Hei. Pasti karena waktu itu, aku meninggalkannya di pinggir jalan. Itulah sebabnya dia sampai diculik. Tidak, aku harus menyelamatkannya. Tuan muda, jebakan sudah dipasang. Selama Lin Fan berani datang, dia pasti akan mati. Takutnya setelah dia menerima telepon, dia akan melarikan diri. Kecuali dia tidak mencintai Jiang Shuking. Qin Shou, kamu tidak tahu malu. Kamu menggunakan Lin Fan untuk mengancamku. Kalau berani, bunuh aku. Aku akan membunuhmu. Bukankah itu terlalu murah untukmu? Aku akan membuat kalian berdua menderita sampai mati. Sebelumnya aku gagal karena aku lengah. Jadi kali ini, kalian berdua tidak akan bisa lari. Lin Fan, kamu datang cukup awal ya. Qin Shou, ini adalah urusan pria. Lepaskan Jiang Shuking. Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Lin Fan, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Lin Fan, jangan pedulikan aku. Cepat pergi dari sini. Aku paling tidak suka saat pria sedang berbicara. Wanita menyela pembicaraan. Pergi. Tutup mulutnya untukku. Jangan bergerak sembarangan. Tuan muda dari keluarga kami belum sempat bermain permainan denganmu. Aura yang begitu kuat. Untung saja aku sudah meminum pil penguat tubuh sebelum datang. Pergi dari sini. Anak muda yang hebat. Aku meremehkanmu. Namun, saya sarankan Anda sebaiknya jangan gegabah. Jiang Shuking dipenuhi dengan bom. Begitu tuan muda kami meledakkannya, Jiang Shuking akan hancur, berkeping-keping. Qin Shou, kamu licik dan tidak tahu malu. Coba hina aku sekali lagi. Aku akan meledakkan bom ini sekarang juga. Kamu apa? Hah, berlutut sekarang juga. Qin Shou, jangan terlalu berlebihan. Qin Shou,
Aku bilang jangan terlalu berlebihan. Kalau kamu berani mengucapkan satu kata omong kosong lagi, aku akan meledakkan bom ini sekarang juga. Pelan. Baik. Aku berlutut. Aku berlutut. Tidak, Lin Fen, jangan berlutut. Demi kamu, aku rela mati. Aku rela sepenuh hati. Hahaha. Sungguh pasangan yang bernasib malang. Lin Fen, sekarang kamu tahu, rasanya dihina oleh orang lain, kan? Bukankah kamu ingin menyelamatkannya? Kalau begitu, mari kita mainkan sebuah permainan. Permainan apa yang ingin kamu mainkan? Tentu saja permainan lelang. Yang menawarkan harga tertinggi akan menang. Siapa yang berani memberikan harga tertinggi? Jiang Shuking akan menjadi milik siapapun yang berani membayar paling mahal. Jiang Shuking bukanlah barang dagangan. Seluruh aset keluarga Qin, jika digabungkan, tidak akan mencapai sepertiga dari kekayaan saya. Permainan yang kau mainkan ini, apa sebenarnya tujuannya? Kamu benar. Mari kita ganti permainan. Asalkan kamu lepaskan Jiang Shuking, aku akan bermain denganmu. Aku ingin kamu masuk ke dalam lautan api itu. Aku akan melepaskannya. Kau telah menuangkan bensin di lantai. Benar, selama kau bisa keluar dari dalam sana, itu berarti kau menang. Benar, selama kau bisa keluar dari dalam sana, itu berarti kau menang. Lin Fen, jangan pergi ke sana. Kau akan terbakar sampai mati. Kamu datang untuk menyelamatkanku. Aku sudah sangat terharu. Jangan pedulikan aku, cepatlah pergi. Shuking, aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Terdeteksi bahwa sang tuan rumah menghadapi pilihan. Silakan pilih apakah akan melangkah ke dalam lautan api. Tentu saja. Hadiah 1 set pelindung api. Tuan bisa dengan tenang masuk ke dalam lautan api. Hahaha. Qin Shou, selama aku pergi ke sana, kau akan melepaskan Jiang Shuking. Benar kan? Tentu saja. Baik. Lin Fen, anak ini benar-benar berani masuk ke sana. Iya, tuan muda. Aku pikir dia akan berbalik dan lari setelah mendengar itu. Tenang saja, tuan muda. Anak ini mungkin sebentar lagi sudah terbakar menjadi abu. Apa? Dia ternyata kembali tanpa cedera. Lin Fen ini lebih aneh dari yang dibayangkan. Qin Shou, kali ini kamu kalah lagi. Kau tidak mungkin bisa mengalahkanku. Bunuh dia untukku. Mati saja kau. Lin Fen, hati-hati. Qin Shou, kau benar-benar licik dan tak tahu malu. Tentu saja aku tidak pernah berniat menepati janji. Sejak kau datang hari ini, aku tidak pernah berpikir untuk membiarkan kalian pergi hidup-hidup. Bunuh dia untukku. Bunuh dia sekarang juga. Baik, tuan muda. Hati-hati, Lin Fen. Mati saja kau. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dia terlalu kuat. Kamu mau pergi kemana? Aku bilang, aku mau pergi ke toilet sebentar. Kamu percaya nggak? Jangan mendekat. Apa sih trikmu? Kamu mendekat lagi. Aku akan langsung meledakkan bom ini. Hei. Dasar orang yang berpikiran sempit. Kamu tidak akan pernah tahu betapa kuatnya lawanmu. Itu adalah bom waktu. Begitu waktunya tiba, bom akan meledak. Kamu tidak bisa menyelamatkan Jiang Shuking.
Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat lawanmu. Haha. Shuking, Lin Fen, kamu sangat hebat. Aku sempat berpikir, kau akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Tinjuanmu seperti gunung yang kokoh. Kecepatanmu secepat kilat. Apakah kau dewa perang yang turun ke bumi? Jiang Shuking, dari mana kau mendapatkan begitu banyak pertanyaan? Aku tidak punya waktu sekarang. Aku akan menjawab satu persatu untukmu. Aku akan mencari cara terlebih dahulu untuk melepaskan bom di tubuhmu. Tidak, cepat pergi. Itu akan meledak. Sistem. Potong 3 kabel merah, kuning, dan biru sekaligus. Baik. Baiklah, jangan takut. Ini akan segera dilepas. Ya. Jangan takut. Ayo. Santai saja. Sudah tidak apa-apa. Apapun itu, di hadapanku, tidak ada yang layak disebutkan. Aku hanya suka sikapmu yang liar dan keras kepala ini. Baiklah. Xiao Fan. Yuro. Xiao Wan. Kenapa kalian datang ke sini? Xiao Fan. Kami khawatir padamu. Takut sesuatu terjadi padamu. Jadi kami segera datang ke sini. Kamu tidak terluka, kan? Xiao Fan. Kalian berdua. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Xiao Fan. Karena kamu tidak terluka, maka aku akan pergi dulu. Tunggu. Aku tahu kalian semua menyukai Xiao Fan. Kami bersaing secara adil. Ini bukan tempat untuk bicara. Mari kita pulang dulu. Xiao Fan, bagaimana kamu bisa membalikkan keadaan, mengalahkan semua orang? Dan bagaimana kamu bisa punya begitu banyak uang? Uang yang bisa menyelesaikan segalanya. Bagaimana kamu bisa sehebat itu? Bahkan melewati api dan badai pun tak bisa mengalahkanmu. Semua ini, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Pokoknya, sekarang aku sudah mampu melindungi kalian semua. Hang, ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Hang.